Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu ba'dahu annahu balaghul risalah wa nasaha wa jahada billahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin ta'ala ala al-hajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu an illa Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilaha illa anta wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat melanjutkan kajian kita pada Al-Mufrad. Pagi ini kita akan melanjutkan hadis tentang al-muslimu mir'atu akhihi. Ada Al-Mufrad. Ada Al-Mufrad, al-adab, kita al-adab. Ada Al-Mufrad. Jadi rumah itu kemis baru biasanya. Rabu biasanya. Balik biasanya. Balik ya. Sambil gontel 5 hitam itu penting banget. Iya, itu rambutnya. Rambut itu biasa atau zanumat. Kalau rabu kemis ya lah. Bab al-muslim mir'atu akhihi, bahwa seorang muslim itu cermin bagi saudaranya. Seorang muslim merupakan cermin bagi saudaranya. Hadis yang ke-238 atau Pak 328. Terus sebagai hatam. Kita hatam mah cuma muncit onta itu. Muncit onta hatam. Imam Ibnu Hajar Asqalani ketika menamatkan Fathul Bari itu mengadakan pesta besar, diundang para pejabat, para segala macam dalam rangka menghatamkan kitab Fathul Bari. Umar bin Khattab ketika menghatamkan surat Al-Baqarah mencit onta sebagai syukurannya. Nah ini kita sebentar lagi nampakkan ini ada Al-Mufrad yang embe-embe nah bisa diusulkan. Bab al-muslimu mir'atu akhihi, bahwa seorang muslim itu cermin bagi saudaranya. Jadi jangan saudaranya, saudara muslim, saudara semuslim. Seorang muslim merupakan cermin bagi saudara muslim yang lain. Jadi ketika kita menjelekkan orang lain, sesama muslim, itu kita sebenarnya sedang menjelekkan diri sendiri. Gitu. Ketika kita mengatakan hal yang positif yang baik tentang saudara kita, itu artinya kita sedang membicarakan baik tentang diri kita sendiri. Makanya seorang muslim itu adalah cermin bagi muslim yang lainnya. Hadis yang ke-238 ini akhbarani Ibnu Wahab qala akhbarani Khalid. Akhbarani Khalid bin Humaid an Khalid ibn Yazid an Sulaiman bin Rashid an Abdullah bin Rafi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan al-mu'minu mir'atu akhihi, seorang muslim adalah cermin bagi saudara yang lainnya, yang muslim. Idza ra'a fiha aiban aslahahu, jika dia melihat kekurangan dari saudaranya, aslahahu, maka ia akan mengoreksinya. Kalau kita berkaca di cermin, lalu kita mendapati rambut kita kusut, kira-kira apa yang dilakukan? Merapikannya. Begitu juga kalau kita mendapati saudara kita, muslim yang lain ada ketidakberesan, maka kita mengoreksinya, membetulkannya. Atau di muka kita ada noda, ada kotor, maka ketika kita lihat cermin, kita membersihkannya. Nah begitu juga kehidupan seorang muslim. Muslim adalah cermin bagi saudaranya. Ketika dia melihat aib atau kekurangan, maka dia akan meluruskannya, menasehatinya. Nasihat itu dalam bahasa Arab ada 4 arti.
Nasoha yansohu nasihatan wa nushan. Itu ada 4 arti. Arti yang pertama secara bahasa ya, ini kita belum istilah. Secara bahasa nasoha itu dari kata nasuha, ay bermakna sofa. Sofa yasfu, apa? Bening dan jernih. Berarti nasihat harus dilakukan dengan hati yang bening dan jernih. Bahwa kita ingin kebaikan bagi orang itu namanya nasihat. Sekarang mah banyak orang nasihati bukan dia ingin baik, tapi kita ingin dipandang menasihati dia. Bahwa kita merasa beda dengan dia sehingga dia tidak sama, kita nasihati dia. Nah, itu salah. Nasihat makna yang pertama adalah nasuha, ay bermakna sofa yasfu, bening dan bersih. Makanya biasanya kalau nama perempuan Sofia atau Sofa itu suka bening biasanya. Karena mungkin didoakan sama orang tuanya dari kecil. Sofa, Sofia, bening. Kebanyakannya begitu. Iya. Betul ya, Mandi ya? Waduh. Ini ada pasukan NATO gitu. Seperti nama Sarah. Sarah itu istri Nabi Ibrahim AS. Tapi itu nama baik sekali. Arti Sarah adalah wanita yang selalu bahagia. Dari kata sarro yasuru, membahagiakan. Sarah itu isim fa'ilnya, artinya yang selalu membahagiakan. Wanita yang bahagia. Dan biasanya wanita kalau namanya Sarah itu biasanya cantik-cantik. Karena apa? Karena orang tuanya dari kecil mendoakan seperti itu. Nama kan doa. Nama doa. Dulu ada sahabat namanya, kalau bahasa kita mah Nalangsa bin Ripuh. Syakiyun bin Sa'ab atau apa, saya lupa nama ejaannya. Dirubah sama Nabi, ganti namamu. Nama yang terbaik Abdullah atau Abdurrahman atau Muhammad, silahkan. Tapi jangan nama itu. Setelah diganti namanya, rubah nasibnya. Nasibnya berubah menjadi lebih baik. Itu disunahkan kita mengganti nama kalau nama itu bermakna tidak baik. Nabi banyak mengganti nama orang kalau nama itu dipandang tidak bagus maknanya. Orang-orang Sunda dulu kan namanya kadang-kadang tidak selektif gitu, asal aja. Namanya Encung, namanya itu apa lagi? Enjung, gitu kan. Jumina, itu artinya dan lain sebagainya. Maka disunahkan kita mengganti nama kalau nama itu maknanya tidak baik atau tidak ada maknanya. Tapi kalau itu merepotkan nggak usah. Minimal nama panggilan. Kalau nama administrasi tidak bisa dirubah, minimal nama panggilan dirubah dengan nama yang memiliki makna baik. Makna baik itu tidak mesti Arab, tidak mesti nama Islam, bisa jadi nama umum, nama Jawa, nama Sunda, tapi maknanya baik. Itu disunahkan kita memiliki nama yang baik. Kalaupun nama administrasi susah dirubah, minimal perbaiki nama panggilannya. Jadi yang pertama itu nasoha artinya sofa yasfu, bersih dan bening. Makna yang kedua, kalau kita lihat dalam bahasa Arab, arti nasoha yang kedua adalah khata yakhitu, menjahit sesuatu yang robek. Maka nasihat itu filosofinya adalah kita sedang menjahit sesuatu yang robek, sesuatu yang sudah sobek, yang robek, yang tidak terikat, maka kita menjahitnya. Sehingga orang yang menasihati orang lain, dalam dirinya harus ada niat dan azam bahwa saya sedang menjahit lukanya, saya sedang menjahit robeknya, saya sedang merapikan aibnya. Maka Imam Syafi'i mengatakan kalau ada orang menasihatiku depan orang lain, sebenarnya dia sedang membuka aib-aibku. Imam Syafi'i tidak terima kalau ada orang menasihati dirinya di depan orang lain. Karena itu sebenarnya dia sedang membuka aib-aibnya. Nasihat di depan orang lain namanya ifdah, membongkar kekurangan orang lain.
Itu tidak sejalan dengan makna nasihat yang artinya menjahit, bukan mengifdah, bukan membuka, memeleker dan lain sebagainya. Makna nasihat yang ketiga adalah taqwimul mi'waj, meluruskan yang bengkok. Nasahtul hadid, saya menasihati besi dalam bahasa Arab misalnya. Itu artinya bukan saya nyari takabul besi, bukan, tetapi saya meluruskan besi yang bengkok, dipanaskan dulu, luruskan. Nasahtul asa, saya menasihati tongkat itu, bukan berarti saya ngasih nasihat ke tongkat, tapi saya meluruskan tongkat yang bengkok itu. Maka makna nasihat yang ketiga adalah meluruskan yang bengkok. Yang terakhir makna nasihat itu adalah memurnikan yang kotor. Dalam bahasa Arabnya nasahtul asala, saya membersihkan madu sehingga madunya jadi murni. Jadi kalau saya nasahtul asal, saya menasihati madu, itu artinya saya membuat madu ini benar-benar murni. Berarti nasihat harus dilakukan dengan niat yang murni, yang tulus karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena ingin apa-apa dan bukan karena takut apa-apa. Kita menasihati itu karena Allah. Kalau nasihat karena Allah pasti dilakukan dengan cara yang baik. Tapi kalau nasihat bukan karena niat Allah, itu pasti salah. Karena nasihat yang benar jika dilakukan dengan cara yang salah, hasilnya akan kontraproduktif. Jika aya jalmi laler dina irung dibabu ku tongkat eta teh tongkat stick golok misalkan jebret rangsak atuh pasti irung pasti lanjut. Itu artinya niatnya baik, ingin mengusir lalat atau nyamuk dari hidung orang lain, dari temannya, tapi caranya salah. Dibabu ke tongkat golok ya tuh tujuh jahitan mah tujuh jahitan. Nah itu namanya menyampaikan nasihat dengan cara yang tidak baik. Nasihat yang benar yang baik disampaikan dengan cara yang tidak tepat, tidak baik, tidak hikmah, maka itu akan kontraproduktif. Bukan nasihatnya yang salah, tapi caranya yang merusak, sehingga nasihatnya tidak sampai. Untuk itulah setiap para nabi dan para rasul senantiasa dianugerahi dua hal, hukman wa ilma, hikmah dan ilmu. Ini yang kita bahas kemarin. Setiap nabi dan rasul senantiasa dianugerahi Allah, dibekali Allah hikmah dan ilmu. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah kemampuan untuk melakukan hal yang benar di waktu yang benar dengan cara yang benar. Kemampuan untuk melakukan hal yang tepat di waktu yang tepat dengan cara yang tepat, itu hikmah. Kalau ilmu kan pengetahuan, dia harus dibingkai dengan hikmah. Allah menceritakan tentang Nabi Yusuf, falamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma. Wa laqad atainahu hukman wa ilma. Dan kami berikan Nabi Yusuf hikmah dan ilmu. Juga Nabi Muhammad, juga Nabi Ibrahim, juga nabi-nabi yang lain, selalu ayat menceritakannya, kami telah memberikan mereka itu para nabi hikmah dan ilmu. Di antara kita banyak yang berilmu tapi nggak punya hikmah. Akhirnya apa? Dakwahnya tidak diterima orang-orang lain atau tidak disukai karena caranya. Ilmunya banyak, caranya salah. Maka itu adalah hasilnya kontraproduktif. Banyak pesan-pesan kebenaran karena cara salah menyampaikan, akhirnya orang antipati, orang nggak mau menerima karena caranya yang salah. Maka sekali lagi makna nasihat adalah yang terakhir memurnikan. Kita ulangi 4 makna nasihat. Satu adalah bening, nasihat harus datang dari hati yang bening. Yang kedua adalah menjahit yang sobek. Yang ketiga adalah meluruskan yang bengkok. Yang keempat terakhir adalah memurnikan yang tidak murni. Maka nasihat sepenuhnya harus niatnya karena Allah. Motifnya harus bening karena ingin orang lain jadi benar, jadi baik. Juga caranya harus seperti orang menjahit.
rapi, kemudian tenang, kemudian juga menutup robek atau aib orang lain, dan juga nasihat itu sifatnya harus meluruskan, bukan menambah runyam, itu makna dari kata nasoha yansohu, nasihatan wa nushan. Nah, di hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, berarti ini asarnya, mengatakan bahwa setiap orang beriman, setiap orang Islam adalah adalah cermin bagi saudaranya. Jika dia melihat kekurangan, apa yang melihat dia di cermin itu, maka dia merapihkannya. Seperti dia merapihkan dirinya sendiri. Dia ngaca, ada kotoran, dia bersihkan. Begitu juga ketika melihat orang lain ada kekurangan, dibersihkan, kemudian dirapihkan, kemudian dibereskan. Nah, itu filosofi dari sebuah nasihat. Adapun hadis yang berikutnya adalah ini riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Kalau tadi adalah ungkapan Abu Hurairah, sekarang ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menguatkan itu. Maknanya hampir selafaz. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atu akhihi. Orang beriman adalah cermin bagi saudaranya. Wal mu'minu akhul mu'min, dan orang beriman adalah saudara bagi mukmin yang lain. Yaqufu alaihi dhai'atahu. Dia menutupi, dia menjaga kekurangan saudaranya tersebut. Wa yahutuhu min waraihi, dan dia mengcover, melindungi kekurangan yang ada di orang tersebut. Jadi orang beriman maka kepada saudara yang beriman yang lain itu, kalau di depan dia nutupi, kalau di belakang dia menutupi. Kalau di samping dia ngehalingin, kalau di samping dia ngehalingin. Artinya apa? Orang beriman itu selalu menjadi penjaga bagi saudaranya. Orang beriman selalu menjadi penjaga, pelindung bagi saudaranya. Dan ini yang belum kita bisa praktekkan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan bahwa tingkatan tertinggi dari ukhuwah itu adalah isar, mendahulukan orang lain. Itu tingkatan tertinggi dari ukhuwah, persaudaraan. Kan innamal mu'min ikhwah dalam ayat. Sungguhnya orang beriman itu bersaudara. Dikuatkan dengan hadis ini, al-wal mu'min akhul mu'min. Orang mukmin adalah saudara bagi orang mukmin yang lain. Dijelaskan oleh ulama makna ayat dan hadis itu, bahwa tingkatan puncak dari ukhuwah persaudaraan adalah isar, mendahulukan orang lain daripada kebutuhan dirinya. Dalam urusan duniawi, isar itu hanya berlaku bagi urusan duniawi. Dalam urusan duniawi, pamit uang makan orang lain duluan, kalau minum orang lain duluan, naik kendaraan orang lain duluan, berdiri di kendaraan orang lain duluan, bawa kendaraan orang lain duluan. Memang berat dan kita tidak akan mendapatkan fasilitas nomor 1 kalau begitu caranya. Tapi itulah isar. Itulah puncak persaudaraan yang paling tinggi sesama orang beriman. Nggak apa-apa, karena yang kita dahulukan orang beriman, hamba Allah, kekasih Allah, tidak apa-apa, jatuhnya berkah bagi kita. Dan isar tidak berlaku dalam urusan akhirat. Isar mendahulukan orang lain, isar dari kata athar yu'athiru, isar mendahulukan orang lain, tidak berlaku dalam urusan akhirat. Misalkan ada keran wudhu, orang berbaris, pamangga-mangga, nah urusan akhirat nggak berlaku. Wudhu mah paheula-heula. Sok depan ulah pamangga-mangga, mangga dipayun, mangga dipayun. Sok depan mah rebutan, paheula-heula. Masuk masjid paheula-heula, sok depan paheula-heula. Urusan akhirat, urusan paheula-heula. Namanya fastabiqul khairat. Ka masjid Jumatan paheula-heula. Salat sunnah paheula-heula, sedekah paheula-heula, zakat paheula-heula, urusan akhirat. Tapi urusan dunia konteksnya adalah isar, mendahulukan orang lain. Kata isar kita jumpai dalam Al-Qur'an, bal tu'sirunal hayatan dunya wal akhiratu khairun wa abqa.
Kalian malah mengisar, mendahulukan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal bagi kalian. Itu lafaz isar dalam Al-Quran. Manusia banyak mengisar kehidupan dunia dan melupakan akhirat, padahal akhirat lebih kekal dan lebih baik dari kehidupan dunia. Nah, tingkatan terendah dari ukhuwah itu adalah salamatus sadr. Apa salamatus sadr itu? Lapang dada. Tingkatan ukhuwah tertinggi adalah isar, tingkatan ukhuwah terendah adalah salamatus sadr. Lapang dada. Nah, dalam Ihya Ulumuddin disebutkan begini, ada sanad, ada ceritanya. Ada seseorang orang soleh, dia pergi, lalu datang ke tokonya, temannya mencari dia, nggak ada. Ada pekerjanya ataupun pembantunya, ditanya kalau bahasa kita, Kang, kemana pangersai bapak iya kemana? Oh, menuju angkat. Kemudian orang itu coba pangnyandakeun 50.000 tina dompetna. Gitu. Diambillah itu 50.000 oleh orang itu karena kenal sahabat. Setelah pulang, majikannya itu, tuannya itu diceritakan, Tuan tadi ada sahabat Tuan datang ke sini cari Tuan nggak ada. Lalu dia minta uang 20.000. Ngambil sendiri dan ngasih tahu bahwa saya ngambil 50.000. Itu tuannya itu mengatakan alhamdulillah, berarti saudara saya sudah benar-benar jadi saudara. Artinya dalam tradisi orang-orang soleh, ketika temannya itu ngambil uang di dompetnya tanpa ia ketahui, tanpa izin, dia sudah saling mengikhlaskan. Itu persaudaraan yang terjadi di zaman dulu. Jadi pami ayeuna aya baturan urang nyandap tina dompet urang teu bebeja, eta ukhuwah di zaman dahulu kayak gitu. Sampai majikannya itu alhamdulillah temanku berarti sudah benar-benar menganggapku saudara. Si pembantunya itu dikasih apresiasi. Wah, kamu hebat. Tidak mencegah orang, tidak marah orang itu minta. Bahkan kalau uang saya diambil semua sama dia, saya ikhlas. Coba lihat dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menceritakan cerita. Di zaman dahulu tradisi kami orang-orang soleh biasanya kami lihat orang-orang soleh itu begitu. Saudaranya pergi, orang temannya datang itu ngambil aja uang itu, ambil. Dan saudara yang diambilnya itu merasa bangga. Alhamdulillah, berarti saudaraku sudah benar-benar menganggapku saudaranya. Coba aja dompet baturan 20 beta aya. Nuduh ke orang teh padahal main urang teh. Sudah nuduh. Karena kita ada tempat paling dekat. Nah, ukhuwah semakin bergeser. Taraf persaudaraan ukhuwah semakin bergeser. Zaman sekarang tidak akan ditemukan orang-orang model seperti itu. Tapi orang dulu begitu. Saking ukhuwahnya mereka, sampai-sampai kalau ada temennya ngambil uang di tempatnya itu sudah tidak dipermasalahkan lagi. Bahkan dia bersyukur bahwa saudaranya benar-benar telah memilih dia sebagai saudara dekatnya, sesama mukmin, sesama orang beriman. Dan itu kedua belah pihak. Yang ngambilnya juga bukan orang yang tegaan, bukan orang numpang-numpung. Wah, si anu mah loba duitna, cok dikerin we dirawu kan. Itu orang jahat kalau itu. Jadi kedua belah pihaknya itu orang yang sudah sama-sama memaknai, sama-sama memahami arti ukhuwah, arti persaudaraan dalam Islam. Ukhuwah tingkatan tertingginya adalah ihsan, mendahulukan orang lain. Dan tingkatan terendahnya adalah salamatus sadr, lapang dada. Tidak punya dendam, tidak punya hasad, tidak punya dengki, teu iri, teu kabitaan, dan tidak merasa apa-apa kalau ada orang lain mendapatkan nikmat itu. Tidak sombong juga melihat orang lain merasa di bawah dia. Itu tingkatan paling rendah. Tingkatan paling rendah dalam persaudaraan ukhuwah itu adalah manakala dia tidak punya perasaan apa-apa kepada saudaranya. Ada suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk seperti ini di majelis, dan beliau mengatakan, saya dukhul alaina
rajulun min ahli jannah. Kata Rasul dalam sebuah hadisnya, akan masuk sebentar lagi calon penghuni surga. Akan masuk sebentar lagi calon penghuni surga. Para sahabat waktu usaha calon surga yang dijamin Rasul ini. Masuklah seseorang namanya Abdullah bin Amr bin As. Masuk. Kemudian duduk dan seperti sahabat yang lainnya. Ibnu Abbas ini kan orangnya gemar mencari ilmu. Orangnya penasaran. Selalu kalau ada ilmu baru itu Ibnu Abbas itu mencari dan menggali. Makanya beliau dijuluki sebagai turjuman Al-Quran, ahli tafsir dalam Al-Quran, dan habrul ummah, tintanya umat, karena beliau itu ilmunya banyak sekali. Dan Rasul pernah menepuk dadanya dan mengatakan, Allahumma alimhu ta'wil, ya Allah ajarkan anak ini ilmu tafsir Al-Quran, ajarkan anak ini pemahaman Al-Quran. Maka beliau ketika besarnya merupakan rujukan utama dalam penafsiran Al-Quran, Ibnu Abbas, yang disebut dengan turjumanul Quran, orang yang paling paham dengan Al-Quran. Ibnu Abbas itu orangnya. Dan Rasul pernah menepuk dadanya. Allahumma alimhu ta'wil, ya Allah ajarkan anak ini ta'wil, ajarkan anak ini tafsir Al-Quran. Nah, Ibnu Abbas penasaran, ini kenapa Abdullah bin Amr bin As ini Rasul menyebutnya ahli surga. Oh no, ini bahasa kitanya. Ada apa ini? Diteliti sampai karena dia tidak terlihat kelebihannya, Ibnu Abbas minta izin mondok di Bumina. Karena Ibnu Abbas masih remaja saat itu, jadi sering beliau itu kadang mondok di ini mencari ilmu. Bahkan beliau itu Ibnu Abbas itu pernah mondok di rumah Rasul. Sampai Rasul ketika bangun malam, Ibnu Abbas sholat di sebelah kiri, maklum anak-anak. Sama Rasul digeserkan, suruh ke kanan. Ini dalil bahwa kalau berjamaah berdua, makmum di kanan. Dan saat itu sholat tahajud, suasananya gelap, sehingga Rasul dengan isyarat tangannya mengembalikan ke kiri ke kanan. Nah, Ibnu Abbas seperti itu, punya jiwa penasaran yang tinggi pada ilmu. Sering mondok di rumah Rasul, sering mondok di sahabat, karena penasarannya pada ilmu, mencari ilmu terus. Nah, Ibnu Abbas minta izin mondok atau ngendong di sahabat tersebut. Diperhatikan, sholatnya biasa saja, tahajudnya biasa saja, baca Quran juga biasa. Lama kelamaan sehari dua hari nggak ketemu tuh. Apa ini rahasia amalan orang ini sampai ahli surga? Terakhir penasaran ditanya, bahasa orang nama, Mang, anjeun teh disebat ku Rasul calon penghuni surga. Namun saya lihat amalan-amalan Anda biasa-biasa saja. Ada apa gitu rahasianya? Beliau mengatakan bahwa ibadahku memang segini-gininya, gitu. Sholatku segini, tilawahku seperti yang kamu lihat. Sholat sunnahnya, tahajudnya, baca Quran seperti yang kamu lihat. Biasa seperti kebanyakan orang. Tapi aku punya amalan khusus setiap malam. Apa itu? Setiap mau tidur aku katakan pada diriku, semua yang ada di hatiku tentang orang-orang Islam aku bebaskan. Itu namanya lapang dada. Dalam bahasa Arabnya salamatus sodar. Salamatus sodar. Hatinya itu salamah gitu. Apa salamah itu? Selamat dari dosa-dosa batin, dari kotoran-kotoran batiniah, bebaskan. Anu tadina keheul kasih anu bebas, anu tadina teresep anu bebas, anu tadina seuzon bebas, anu tadina dengki bebaskan semua. Jadi tidur teh saliman mu'afan. Tidurnya teh jadi saliman itu tidak punya beban apa-apa, selamat tidurnya. Mu'afan, dalam keafiatan. Nah, kalau orang punya hati yang lapang seperti tadi, membebaskan seluruh apa yang ada pada orang lain, semua sangkutan itu dibebaskan, maka itu Nabi menjaminnya dengan huwa min ahli jannah, dia termasuk calon ahli surga. Berarti besar sekali yang namanya salamatu sodar. Kita bisa latihan setiap malam mau tidur. Aduh, tadi dari subuh sampai isya tadi saya ketemu banyak orang. Sahanu dipikak keheul, sahanu suuzon, sahanu
kita dengkiin sanu kita segala macam itu didaftar di list siapa saja dan katakan semua saya bebaskan. Berarti apa di situ? Di situ ada memaafkan, di situ ada mendoakan, di situ ada mengikhlaskan, di situ ada membersihkan. Makanya Rasul tidak tanggung-tanggung, balasannya adalah dia termasuk ahli surga. Mudah-mudahan kita juga punya hati yang lapang, namanya salamatus sodar. Paling tingginya ithar, paling rendahnya salamatus sodar. Lamun orang teu boga salamatus sodar acan, berarti orang tidak punya ukhuwah sama sekali gitu. Lapang hati saja tidak punya, lapang dada saja tidak punya, masih gondok dengan orang lain, masih ingin apa yang dimiliki orang lain, masih ambisi dengan apa yang orang punya, itu berarti ukhuwah kita kepada dia sedikit pun tidak punya. Hanya teman kenal biasa, amprok sakedeung kenal biasa, tapi bukan saudara. Bukan saudara sesama muslim. Padahal kata Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu adalah orang yang bersaudara. Berarti kalau tidak bersaudara, dipertanyakan kualitas keimanannya. Dan kualitas saudara itu paling rendah adalah kita punya lapang dada kepada teman kita. Teman kita punya apa? Alhamdulillah barakallahu fi. Teman kita punya apa? Alhamdulillah barakallahu fi. Teman kita nikah lagi, alhamdulillah barakallahu fi. Teman kita segala macam. Teman kita sehat, alhamdulillah barakallahu fi sihatika. Teman kita nambah tahun, barakallahu fi umrika. Teman kita terlihat gembira, kita ikut bahagia. Ngiring bingah, barakallahu fi. Wah, itu cakep banget. Ucapan ngiring bingah barakallahu fik eta ucapan panghebatna dalam bahasa Sunda. Tenikah wae gitu nya. Nah eta mah tiasa lembet ka dicam. Ngiring bingah tiasa nikah di barokah. Ari hayang di. Ari hayang mah eta mah da manusiawi. Yang penting tidak iri dengan dia sudah menikahnya itu, tidak iri dengan istrinya, dia punya segala macam. Tapi yang penting ngiring bingah terus tiasa nikah di barakallah. Kata Nabi SAW, kalau kalian melihat nikmat pada orang, ucapkan berkah. Kalau kalian melihat orang lain dapat nikmat, ucapan keberkahan. Barakallahu fiik, karena itu dapat menghilangkan hasud dan hasad. Ucapan barakallahu fiik. Jadi sebenarnya bahwa orang beriman itu adalah cermin saudaranya, orang beriman itu bersaudara, yakufu alaihi bai'atahu, dia menjadi penutup kekurangannya, wa yahutu min wara'i, dan dia menjadi cover dari aib-aibnya. Jadi kekurangannya dia tutup, aibnya dia tutup. Begitulah seorang muslim, seorang mukmin kepada temannya, pada orang lain. Barakallahu fiik. Fika, fi dari kata fika. Barakallahu fika. Atas nama Ustaz? Atas nama. Semoga Allah memberkahi. Adanya barokah, sing barokah bahasa Sunda malah. Sing barokah. Ngiring bingah sing barokah taya tas. Ngan komi hayang aya makna doana serta kenami Allah barakallahu fik ngiring bingah. Ngiring bingah barakallahu fik. Fika. F I I K fik. F I I K fik. Kalau mau dilengkapi fika. Karena domir anta fika, tapi karena diwakafkan a-nya tidak dibaca, jadi barakallahu fik. Barakallahu fika. Itu adalah saran Nabi SAW ketika kita melihat orang lain mendapatkan nikmat. Barakallahu fi hungkul dengan doka salah. Eta saha didoakeun. Pami fi teu aya kata ganti atau dipangkat. Tidak ada domirnya. Teu aya didoakeun. Anu rasma barakallahu fik. Pami domirnya anta, ayahnya kamu. Kalau domirnya dia fihi, tetap ujungnya ada hak. Mau dibaca fihi, mau diwakafkan fi. nya itu disukun. Pami mau diwakaf barakallahu fi. Kalau mau dilengkapi barakallahu fihi. Tapi kalau fi saja tanpa hak tanpa ka
eta teu aya nu didoakeunna. Berarti eta mah doa teh ngan seukur zikir tapi tidak mendoakan orang lain. Jadi barakallahu fik atau barakallahu fiki kalau perempuan, kalau dia barakallahu fi, kalau dia perempuan barakallahu fiha. Kalau pakai tabarakallah. Tabarakallah kita sedang memuji Allah. Allah Maha memberikan berkah. Allah adalah zat yang Maha memberi keberkahan. Tabarakallah. Kalau tabarakallah itu fiilnya fiil lazim, tidak butuh objek, artinya Allah sendirilah yang memberikan berkah. Gitu. Kalau barakallah itu fiilnya muta'addi, perlu objek. Dalam bahasa Arabnya fiil muta'addi, yahtaju ila maf'ul bihi. Itu namanya kita mendoakan semoga Allah memberkahi Anda. Anda itu objeknya. Tapi kalau tabarakallah itu fiilnya fiil lazim, tidak membutuhkan maf'ul bih, tidak perlu objek. Artinya dialah sendiri Allah yang zat Maha memberikan keberkahan. Itu dalam perbedaan antara tabarakallah dengan barakallah. Kalau pakai tabarakallah itu kita sedang memuji Allah bahwa dialah yang memberikan berkah. Tapi kalau barakallah kita sedang mendoakan orang lain agar mendapatkan keberkahan dari Allah. Itu perbedaan dari dua lafaz tersebut. Berikutnya adalah hadis dari Nabi SAW 240. Tadi 239 ya, sekarang 240. Ani Nabi SAW, ini hadis dari Al-Mustawrid, sahabat mulia Al-Mustawrid dari Nabi SAW, dari baginda Rasul SAW. Man akala bi muslimin uklatan fa innallaha yut'imuhu mislaha min jahannam. Barang siapa yang memberi akla, apa akla itu? Akala, apa akala? Makan. Barang siapa yang memberi makan seorang muslim, maka Allah akan menyelamatkan di akhirat dengan diberi makan. Artinya orang yang memberi makan seorang muslimin, maka Allah akan memberikan makan di akhirat. Kalau Allah memberi makan di akhirat, tandanya apa? Tandanya dia ke surga. Da orang di neraka mah enggak dikasih makan. Kalaupun makan duri-durian. La yusminu wa la yughni min ju'. Dalam ayat sebelumnya apa? Min dori, makanan ahli neraka itu dori. Dori itu sejenis pohon kaktus berduri. Nah itu makanannya. Sejenis buah tapi cucuk hungkul. Itu makanan ahli neraka. Dimakan tambah lapar, teu dimakan kelaparan. Dipaksain sakitnya luar biasa. Itu namanya la yusmin wa la yughni min ju', makan ahli neraka itu. Buahna cucukan, daunna cucukan, bade tuang naon di ditu. Tah ieu aya hadis barang siapa yang memberi seorang muslim makan, maka Allah akan memberinya makan di akhirat. Artinya apa? Orang itu ke surga. Dah hanya orang di surga yang diberi makan. Di neraka mah dikasih makannya tadi. Disiksa, kabayang urang boro raah buah nu cucukan, kapelan cucuk peda. Aduh eta tilu hari. Dugi ka kuminya, kunaon eta cau segala macam. Baheula mah aya obat tradisional di kampung-kampung tapi ini khurafat. Aya minyak dilodetkeun kana ieu. Itu obatna. Tapi itu khurafat enggak tahu bener enggak tahu enggak itu. Tapi dulu orang tua gitu ngejarkannya. Mun maneh kapelaku cucuk cenah tokot minyak lodetkeun ka handap. Kadang kita berpikir enggak logis, yang kapelaknya di tenggorokan nu dilodet handap. Atau tambah lesang, Pak. Aduh, asa usia seharian itu mah. Waliyazubillah. Itu khurafatnya di zaman dulu begitu. Tapi ala kulli hal, jangankan makan buah berduri, dengan kapelak cucuk saja sudah luar biasa setengah mati kita sakitnya. Nah, barang siapa yang memberi makan seorang muslim, maka Allah akan memberikannya makan di akhirat. Wa man kusiya bi rajulin, barang siapa yang memberi pakaian seorang muslim, maka Allah fa inna yaksuhu, Allah memberikan pakaiannya saat di akhirat. Barang siapa memberi pakaian, Allah memberikan juga pakaian nanti di akhirat. Wa man qama bi rajulin maqama riya'in wa sum'atin, barang siapa yang merasa berbuat riya kepada muslim yang lain, sum'ah kepada muslim lain. Jadi sesama saudara muslim juga dia riya gitu. Pamer kepada saudara muslimnya, ingin dilihat. Pamer kepada saudara muslimnya, ingin didengar.
Apa kata Allah? Fa innallaha yaqumu bihi maqama riya'in wa sum'atin yaumal qiyamah. Maka Allah pun nanti akan meriakkan dan mensum'ahkan orang itu di akhirat. Maksudnya apa? Akan dibibita dia dengan surga, padahal dia tidak di surga. Gitu. Tinggal itu baturana maka surga kabeh, wah balak. Narikmat di surga enak. Mana yang dia disiksa di neraka peks ya, lebok ya. Bahasa orang begitu kalau dengan redaksi kita. Puas. Jadi barang siapa yang di dunia dia memamerkan ke saudara muslimnya, memamerkan baik riya atau sum'ah, riya ingin didengar, sum'ah ingin dilihat, maka itu nanti Allah pun begitu dia di akhirat kepada orang itu. Lebok sih ya. Batur mana yang kerja itu kerja bidadari 10-an nggak beriman itu. Mana lebok. Dia kembali kata begitu ke orang itu. Itu kan lebih menyakitkan. Kenapa demikian? Karena dia dulu juga sering pamer ke orang lain karena riya dan sum'ahnya. Maka sekarang pun Allah pamerkan dia. Allah bibita dia, tentu malaikat yang melaksanakannya dengan seperti itu. Waliyahzubillah. Maka pami badai riya, pami badai sum'ah, ulah ka saudara mukmin kita. Mau riya, mau sum'ah jangan kepada saudara muslim kita. Mereka bukan orang objek riya kita, bukan objek sum'ah kita. Buat apa? Sesama orang beriman kita riya, buat apa? Justru kudu mah handap asal merendah kalau orang beriman. Buat apa kita sum'ah pada saudara-saudara kita sama muslim? Makanya orang yang paling tanda petik tolol adalah orang yang riya dan sum'ah kepada saudaranya sendiri dan sesama orang beriman. Padahal dia lebih mulia, mungkin lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Lalu kita pamer kepada dia buat apa? Nah ini adalah peringatan buat kita semua. Jangan sampai kalau mau pamer, kalau mau sum'ah, mau merasa hebat, merasa dan sebagainya, punya atau hebat atau wah gitu, jangan kepada semua saudara Islam, saudara mukmin. Kasihan, dia mungkin lebih mulia dari kita di sisi Allah, tapi kita malah merendahkannya. Waliyahzubillah. Saudara kafiran boleh. Kalau untuk menunjukkan bahwa ini keberhasilan orang Islam, keberhasilan orang beriman, saya kira boleh-boleh saja, tapi niatnya bukan merendahkan ya, tapi karena konteksnya adalah riya dan sum'ah kepada orang beriman. Itu lebih berat dosanya kalau kita riya sama sum'ah kepada orang beriman. Lebih berat banget. Wallahu waliyut taufiq wa taufiq billah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.